Oke, ini saya record. Nanti akan saya share ke channel YouTube saya ya buat tambahan. Oke, sebenarnya kalau untuk soal hitungan dia nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan sih soalnya teori. Ini dia. Oke, kita lihat di sini kayak nomor satu ya. Nomor satu itu pertanyaannya adalah deskripsi ya. Oke, faktor yang mempengaruhi kurva permintaan bergeser. Jadi nanti kalian harus paham bahwa kurva permintaan itu ada dua pergeseran ya. Ada yang bergeser ke kiri, ada yang bergesernya ke kanan ya. Jadi geser seperti ini, geser kiri. Kalau geser kiri itu intinya dia berkurang ya. Jadi gini penjelasannya. Pergeseran kurva terjadi akibat faktor selain perubahan harga barang itu sendiri ya. Nah, geser itu nanti ada dua, ada geser kiri yaitu permintaan berkurang. Contohnya gara-gara pendapatan turun ya, terus selera turun, jumlah penduduk turun, terus apalagi ya, harga barang substitusi turun, atau harga barang komplementer naik. Nah, berarti geser kanan adalah lawannya, maka dia permintaan bertambah ya. Sebabnya bisa pendapatan naik, selera naik, jumlah penduduk naik, terus juga sebab lain harga barang substitusinya naik dan harga barang komplementernya turun ya. Seperti ini cara menjabarkannya. Gitu ya. Oh ya, ini kan udah saya bahas ya. Kalau nanti misalnya ada yang ngikutin dari pembahasan ini setelah dibahas, berarti nilainya beda ya dengan yang udah ngumpulin duluan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor satu seperti itu. Ada pertanyaan nomor satu? Jelas ya. Oke, kita lihat soal dari nomor dua. Oke, di soal nomor dua ini, faktor yang mempengaruhi kurva penawaran bergeser. Nah, sama ya. Intinya pergeseran kurva penawaran itu terjadi akibat faktor selain harga barang itu sendiri ya. Nah, geser ini juga sama, ada geser ke kiri, ada geser kanan. Kalau geser kiri berarti penawaran berkurang. Sebabnya bisa karena biaya produksi naik ya, atau karena bencana alam, atau bisa juga karena kenaikan upah minimum ya. Dan juga geser kanan berarti penawaran bertambah. Sebabnya karena biaya produksi turun ya. Terus kondisi alam yang bersahabat misalnya. Dan perkembangan teknologi. Nah, gitu ya. Untuk sebab dari kurva ini bergeser ke kanan. Ada pertanyaan?
silakan ditanyakan untuk dua soal pertama. Oke, sekarang nomor tiga ya. Intinya gini, nomor tiga ditanya hukum permintaan. Ini kalian hafalan doang ya. Intinya kalau hukum permintaan itu harga naik, maka permintaan turun. Kalau harga turun, maka permintaan naik. Kalau hukum penawaran, harga naik, penawaran naik, harga turun, maka penawaran juga turun ya. Oke, untuk soal hitungan nanti saya akan jelaskan setelah soal teori ya. Oke, ini lewat dulu ya. Pasar input. Intinya pasar input itu pasar tempat menjual faktor produksi. Ini kalian hafalkan, ada pertama faktor produksi tanah atau sumber daya alam. Dia dapat balas jasanya sewa. Tenaga kerja atau sumber daya manusia, balas jasanya apa? Tenaga kerja. Gaji Gaji. ya. Terus apalagi yang ketiga ya? Modal. Balas jasanya bunga, wirausahaan, balas jasanya laba ya. Nah, kalau pasar output, pasar tempat menjual barang dan jasa akhir yang siap dikonsumsi. Itu ya bedanya pasar input dengan pasar output. Nah, sekarang ada perolehan laba di nomor 12. Jadi nanti kalian di ujian akan mengenal istilah ini. Ada namanya laba normal. Laba normal itu artinya pendapatan sama dengan modal. Atau dalam istilah lain, balik modal, tidak untung, tidak rugi. Nah, ini ada di pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Sebabnya adalah banyak penjual, terus juga kekuatan menentukan harga tidak ada. Ini untuk persaingan sempurna dan lemah untuk persaingan monopolistik ya. Nah, ini laba normal. Nah, saya akan ada dua jenis, laba normal dan laba supernormal. Kalau laba supernormal, dia pendapatan lebih besar dari modal. Istilah lainnya adalah untung. Ini ada di pasar monopoli dan pasar oligopoli. Sebabnya itu adalah karena penjualnya sedikit. Kekuatan menentukan harga sangat kuat, gitu ya. Nah, ini diingat-ingat ya, laba normal atau laba supernormal, ntar saya tukar-tukar doang ya. Ciri-ciri pasar monopoli, intinya gini, cirinya adalah pertama, hanya ada satu penjual ya, tidak ada barang substitusi, terus apa lagi ya? Hambatan untuk masuk ke pasar sangat besar karena berkaitan dengan hak cipta, undang-undang, hak paten, dan skala ekonomis. Oke. Hmm, dah.
Tiga itu dulu intinya ya. Kalau pasar monopolistik, penjual dan pembeli banyak, namun tidak sebanyak di persaingan sempurna. Terus juga barang terdiferensiasi, ada kekuatan dalam menentukan harga, tetapi lemah. Itu ya. Oke, ini untuk ciri pasar monopolistik. Labanya, memperoleh laba normal dalam jangka panjang. Ya, ini tambahkan ya, dalam jangka panjang. Nah, kalau monopoli tadi, dia dalam jangka panjang memperoleh laba supernormal. Gitu ya, ingat-ingat. Terus ciri pasar oligopoli, beberapa penjual aja ya, namun pembelinya banyak. Jadi oligopoli itu contohnya kayak pasar motor ya, terus pasar mobil kayak ada Honda doang gitu. Beberapa penjual, pembelinya banyak. Oke, saya kasih contoh pasar monopoli ya, lupa. Contohnya listrik yang hanya dijual PLN. Untuk pasar monopoli. Kalau monopolistik, contohnya warteg-warteg gitu ya, yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kalau oligopoli, dia cuma sedikit penjual, tapi pembelinya banyak. Dia juga memiliki kekuatan dalam menentukan harga, dalam kurung price maker, ya. Terus juga untuk pasar oligopoli ini, cirinya adalah adanya saling ketergantungan antar perusahaan, ya. Contohnya misalnya pasar kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Honda, Yamaha, Suzuki. Gitu ya. Ada pertanyaan ciri-ciri pasar? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi kepada permintaan berdasarkan daya beli. Ini saya ngasih teori doang, nanti kalian yang pikirin sendiri contohnya. Jadi pertama ada permintaan absolut. Dia ingin suatu barang, tetapi tidak didukung daya beli. Terus ada permintaan potensial. Ingin suatu barang, tetapi em, oke, ingin suatu barang didukung oleh daya beli, namun belum melakukan transaksi. Terus ada lagi permintaan efektif. Dia ingin suatu barang didukung daya beli dan sudah melakukan transaksi, ya. Nah, ini permintaan-permintaan ya. Soal hitungan nanti saya akan bahas soal yang sebelah kanan ini. Analisis kurva berdasarkan keseimbangan. Jadi intinya titik equilibrium yaitu perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran ya. Dia disebut juga dengan keseimbangan pasar. Ini kondisi di mana harga barang dan kuantitas barang yang diminta serta ditawarkan sama ya. Nah, ini untuk equilibrium. Lanjut ya, dampak ceiling price. Nah, kita harus tahu dulu nih, ini kayak yang kemarin ya. Intinya ceiling price itu, ini kisi-kisinya saya kirim ya.
Kalian harusnya udah punya linknya. Oke, intinya ceiling price itu kan harga maksimum. Dia ditetapkan di atas atau bawah ya harga pasar ya. Ceiling langit berarti lawannya bawah. Di bawah harga pasar. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Jadi efeknya akan membuat harga barang di pasar menjadi lebih murah ya. Dampaknya adalah akan terjadi peningkatan permintaan dan penurunan penawaran ya. Solusi dari pemerintah, ini pemerintah harus apa ya? Substitusi. Ya, mensubstitusi betul. Mensubstitusi pada harga yang diinginkan oleh produsen agar produsen mau meningkatkan jumlah barang yang dijual ya. Jadi kalau harga awalnya jadinya 5.000, harga awal 5.000, diturunin jadi 4.000, kan yang minta jadi banyak ya. Produsen nggak mau ngejual harga 4.000, maka dia jualan dengan harga 5.000 bakal bahkan lebih ketika permintaannya meningkat. Nah, itu harus pemerintah yang bayarin ya. Oke, yang dilakukan pemerintah saat menerapkan floor price. Nah, kita tahu floor price itu artinya adalah harga minimum. Ini ditetapkannya di atas harga pasar bertujuan untuk melindungi produsen supaya barang yang dijual tidak terlalu murah ya. Nah, efeknya apa? Efeknya dia akan membuat harga barang di pasar menjadi lebih mahal ya. Nah, dampaknya adalah dampak dari floor price, maka akan ada peningkatan penurunan ya, penurunan permintaan dan peningkatan penawaran. Solusi dari pemerintah, solusi pertama, pemerintah bisa apa ya, kalau penurunan permintaan bisa membeli ya kelebihan penawaran dari barang yang diproduksi oleh produsen. Ini solusi pertama. Solusi kedua, pemerintah bisa memberikan subsidi kepada konsumen untuk membeli barang yang harganya mahal tersebut ya. Jadi produsen, sorry, jadi konsumen bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah setelah disubsidi. Kayak BBM ya, BBM kita itu sebenarnya masih disubsidi. Kalau seandainya nggak disubsidi mungkin 15.000. Tapi gara-gara disubsidi jadi kita cuma bayar 10.000 doang. Gitu ya. Nah, ini sama nih, tujuan ceiling price. Ini nih, saya kopas aja ke sini ya. Bawahnya tujuan floor price. Ini sama soalnya. Bukan soalnya sama, materinya sama. Gitu ya. Oke, analisis keputusan penjual pada barang yang bersifat elastis. Jadi, saya jelaskan dulu. Barang yang bersifat elastis itu maknanya adalah kenaikan harga barang, sorry, kenaikan, jangan deh, perubahan kuantitas barang yang diminta lebih besar daripada perubahan
harga. Nah, ini penjelasannya. Persentase perubahan barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Berarti barang harganya berubah sedikit. Gini, harganya ya naik sedikit, tapi permintaan turunnya banyak banget. Gitu ya. Atau sebaliknya, barang harganya turun sedikit, tetapi permintaan naiknya banyak banget. Maka solusinya adalah turunkan harga barang ya. Paham sampai di sini? Bisa di next. Next ya. Nah, bagaimana dengan barang yang bersifat inelastis? Nah, kalau barangnya bersifat inelastis, dia kebalikannya, lebih kecil. Harga berubahnya banyak, ya. Barang harganya naik banyak, tetapi permintaan turunnya hanya sedikit. Atau sebaliknya, barang harganya turun banyak, tetapi permintaan naiknya hanya sedikit. Maka solusinya naikkan harga barangnya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Jelaskan dulu. Barang komplementer itu maknanya adalah ada dua barang yang bersifat saling melengkapi. Contohnya motor dengan bensin. Itu ya. Maka jika harga bensin naik, maka permintaan motor akan turun. Alasannya adalah karena orang-orang memerlukan bensin jika ia punya motor. Nah, kalau harga bensinnya naik, orang-orang gitu ya, tidak mau lagi punya motor karena mereka butuh bensin. Itu ya, untuk barang komplementer. Oke, analisis keseimbangan pasar berdasarkan schedule atau tabel permintaan dan penawaran. Intinya, schedule permintaan dan penawaran itu berbentuk tabel yang menunjukkan harga, kuantitas permintaan, dan kuantitas penawaran. Itu ya. Nanti kuncinya kalau kalian ketemu soal kayak gini, cari saja yang harganya menunjukkan persamaan kuantitas permintaan dan penawaran pada tabel. Gitu ya. Jika disuruh mencari keseimbangan pasar. Nah, tuh saya kasih kuncinya, cara ngerjain soal. Terus, analisis solusi mengatasi permintaan barang. Nah, kita lihat dulu nih, permintaan barang berkurang. Sebabnya bisa jadi karena pendapatan masyarakat turun, ya. Atau bisa jadi karena adanya gelombang PHK. Atau bisa jadi karena selera turun. Jadi kalau kalian dapat soal kayak gini, untuk mencari solusinya, pilih ya, pilih opsi yang sesuai
dengan sebabnya. Jadi mengatasi permasalahan harus sesuai dengan sebabnya. Terus luar biasa. Ini apa nih? Untuk tadi aja. Oke, kita lanjut ya. 29. Analisis solusi harga barang yang meningkat akibat kekurangan penawaran. Jadi kekurangan penawaran maknanya adalah yang jualan suatu barang itu sedikit. Nah, gitu ya. Sebabnya bisa karena kenapa penawaran berkurang? Bisa karena bencana alam atau karena biaya produksi naik, upah buruh naik, atau teknologinya masih susah. Nah, solusinya adalah saya nggak akan jelaskan solusi satu persatu ya. Nanti kan ada di opsi. Intinya adalah solusinya pilih opsi yang sesuai dengan sebabnya. Mengatasi permasalahan harus sesuai dengan penyebabnya. Itu ya. Jangan kalian masalahnya biaya produksi naik, kalian malah jawab solusi untuk bencana alam. Itu jawabannya salah ya. Oke, soal teori terakhir, ceteris paribus. Ceteris paribus itu maknanya adalah ketika faktor yang mempengaruhi, gini aja deh. Misalnya kita ingin mengetahui faktor, sorry, apa ya, hubungan ya, antara harga barang dengan permintaan barang. Itu ya. Misal kalian pengen mengetahui ini, maka kalian dalam analisis ceteris paribus, faktor lain di luar harga barang itu sendiri ya, tidak dilihat atau dianggap tidak berubah gitu ya. Misal pengaruh antara harga barang harga beras terhadap permintaan beras. Maka kita hanya melihat harga beras dan permintaan beras saja. Faktor lain seperti pendapatan, selera, dan jumlah penduduk dianggap tidak berubah. Gitu ya, untuk ceteris paribus. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini untuk soal teori? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan jawab soal hitungan ini ya. Habis itu kita selesai. Jadi kalian tinggal apalin aja teori-teori itu ya. Ini soalnya nih. Oke, saya ganti share screen-nya ke PowerPoint ya. Oke, ini dia. Ini soal bisa buat 7 soal ya. Oke, kita akan bahas di sini. Oke, ini untuk ininya Kenzi ya. Kenzi tolong dibantu ACC-ACC-in temennya yang pada mau join ya.
Aman, Pak. Oke, baik. Ini saya udah kasih rumusnya. Sekarang saya kasih tahu cara ngitungnya ya. Yang pertama ditanya fungsi permintaan, ke nomor satu ya. Fungsi permintaan itu kan dibuat dari P min P1 kurang P2 kurang P1, Q min Q1, Q2 min Q1 ya. Jadi langsung aja begini. P min P1, P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Kalian lihat di sini, P itu tetap variabel ya. Fungsi permintaan itu kan demand. Berarti kalau fungsi permintaan, kalian pakainya yang D ini nih. Nih, pakai yang ini ya. Kalau penawaran, pakainya yang IS. Oke, kita mulai ya. Berarti P dikurang P1. P kurang P1. P1-nya adalah, nih, P1-nya adalah 10 ya. Jadi urutan tabelnya itu menandakan urutan ke satu, urutan kedua. Nah, P2 kurang P1, 20 dikurang 10. Sama dengan Q dikurang Q1, Q1-nya 100, Q2 kurang Q1-nya adalah 60 kurang 100 ya. Jadi P min 10 per 10 sama dengan Q min 10 per min 40. Ini kalau bawah sama bawah coret aja ya. Jadi kita kali silang, bawah ke atas. Satu dikali Q min 10 sama dengan minus 4 dikali P min 10. Gitu ya. Jadi Q min 10 sama dengan min 4P plus 40. Maka di sini langsung Q sama dengan min 4P tambah 40 tambah 10. Gitu ya. Oke, bentar-bentar. Kayaknya ada yang salah ini. Itu kok dari min kurang 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 100. kurang satu ya nolnya ya. Ulang-ulang. Maklum, saya lupa nulis nol ya. Oke, kita ulang lagi. Q min 100 sama dengan min 4P. Oke, taruh udah. Ini biar enak. Biar enak kalian nirunya ya. Gini, satu kali Q dikurang 100 sama dengan minus 4 dikali P min 10 gitu ya. Jadi kita kali pelangi. Q min 100 sama dengan minus 4P tambah 10. Gitu ya, benar ya. Kayak ada yang aneh ya. Udah, lanjut aja dulu ya. Q sama dengan minus 4P tambah 40 tambah 100. Maka QD ya, sama dengan minus 4P tambah 140. Nah, insya Allah ini benar dah ya. Nah, kalian udah dapet QD-nya. Nah, kan soal ini ada beberapa ya. Nah, kita lanjut. Fungsi penawarannya ya sekarang. Oke, kita buat fungsi penawaran. Nah, kalau fungsi penawaran, kita pakainya yang supply. Gitu ya. Kita masukin deh. P min P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Berarti P min 10 per 20 kurang 10. Masih sama. Maka Q kurang 40 per 120 kurang 40. Gitu ya. Nah, kita operasikan kayak biasa. P min 10 per 10 sama dengan Q min 40
per 12 kurang 4, 80 ya. 80. Ini coret-coret. Kita kali dari bawah. Ini kan dari awal Q sama dengan. Di sininya kalian jangan bikin P sama dengan, tapi Q sama dengan juga. Jadi 1 kali Q min 40 sama dengan 8 kali P min 10. Gitu ya. Kali silang ya. Q min 40 sama dengan 8P min 80. Gitu. Maka Q sama dengan 8P min 80 tambah 40. Maka QS sama dengan 8P min 40. Nah, ketemu ya. Oke, seperti itu kurang lebih nomor satu dan 2. Ini silakan di screen capture ya. Bisa saya next? Oke, kalau nggak ada yang screen capture, itu urusan kalian ya. Ini saya hanya menjelaskan, tinggal kalian mempelajari sendiri. Oke, saya next ya. Sekarang adalah nomor 3. Oke, kalau nomor 3, kalian diminta menghitung elastisitas permintaan. Nah, kalau permintaan berarti dia ED. Kita pakai rumus ini aja nih. Ini sekalian ngejawab yang tadi pertanyaan teman kamu. ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat nih. P1-nya 10, P2-nya 20. Maka di sini delta P-nya dapatlah 10 ya. Nah, Q1 di sini kita pakainya QD. Maka Q1-nya 100, Q2-nya 60. Berarti delta Q-nya adalah 40. Langsung deh masukin rumusnya. 40 per 10 kali P1-nya 10, Q1-nya 100. Ini coret, 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 coret. Maka hasilnya 4 per 10. 4 per 10 itu udah ada pasti di bawah 1. Kalian isikan in elastis. Gitu ya. Hafalin ya. Elastis di atas 1. Inelastis kurang dari 1. Ini saya tulis dari sini. Karena hasilnya bisa jadi saya ganti ya. Elastis. ED besar dari 1. Inelastis. ED kurang dari 1. Uniter. ED sama dengan 1. Elastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga. Inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Itu ya. Oke, sekarang nomor 4. Kita bikin elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran kan ES. Berarti supply elasticity. Pakainya yang S ya. P1-nya masih sama. 10, P2-nya 20. K delta P-nya adalah
10. Untuk selanjutnya, Q1-nya sama dengan 40, Q2-nya sama dengan 120. Maka delta Q sama dengan 80. Gitu ya. Ini ya. Ini 4 lanjutan. Nah, lanjut ya. Maka delta Q, ulang, ES ya. ES sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Maka ES-nya sama dengan 80 per 10 dikali 10 per 40. Maka ES-nya sama dengan coret, 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 coret. 8 per 4. 8 per 4 itu kan 2 ya. 2 itu adalah elastis karena di atas 1. Nah, kayak gitu ya. Silakan di screen capture sebelum saya clear ya. Sudah? Oke, kita next ya. Oke, sekarang saya akan bahas nomor 5 doang. Ini kan nomor 5 tadi hasil dari nomor 1 kan? Oke, nomor 5. Tadi kita ngambil dari nomor 1. Ketemu KID-nya sama dengan berapa KID-nya? Tolong dibacain. Dan tolong bacain QS-nya. Nanti rumusnya adalah, yuk guys, kalau nggak ada yang bacain, tidak saya bahas ya. Oke, mau dibahas ini? Oke, tolong dibacakan yang KID QS tadi. Tadi kan saya minta di screen capture. QD-nya min 4 tambah 140. Min 4P tambah Min 140 4P ya. ditambah 140. Oke, min 4P tambah 140. Kalau kiasnya? 8P min 40. 8P min 40. Ini udah benar ya. Oke, kita masukin ya. Berarti kita pakai rumus QD sama dengan QS. Maka di sini min 4P tambah 140 sama dengan 8P min 40 ya. Ini kalian geser-geser aja. Min 4P min 8P sama dengan min 40 min 140. Jadi min 12P sama dengan min 180. Maka P sama dengan 15 ya. Nggak, biar cepat lah ya. Oke, setelah P-nya ketemu 15, kalian tugas selanjutnya adalah mensubstitusi. Substitusi P ke KID atau QS. Boleh pilih salah satu. Kita substitusi ke QS saja ya. QS sama dengan 8P min 40. Kan P sama dengan
15. Maka Q sama dengan 8 kali 15 kurang 40. K, taruh. Kayaknya ada yang salah hitungan kita. Benar deh ya. 8 kali 15. Ini 120 kurang 40 sama dengan 80. Q sama dengan 80. Nah, nanti ketika ujian urutannya gini. Keseimbangan pasar. Dia adalah Q, P sama dengan 80,15. Nah, cara ngisinya gini ya. Ada pertanyaan? Nah, Pak, kalau saya izin bertanya. Eh, Nanti kira-kira yang kayak turunan gitu bakal keluar nggak di STS? nggak keluar ya, hanya Oke, Pak. yang di Terima kisi-kisi aja. Oke, ini silakan di screen capture, maka berakhir pula lah pertemuan kita hari ini ya. Gantian ya, kelas 11 juga mau belajar soalnya. Oke, cukup ya. Ini saya share videonya ke YouTube ya. Saya upload ke YouTube. Jadi kalian bisa tonton ulang kalau diperlukan ya. Pak, Oke, Ji, ya, angkanya bulat gak nanti, Pak? bulat ya. Ya, makasih, Pak. Alhamdulillah. Oke.